Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Pendidikan Kewarganegaraan kelas 81 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integritas nasional dengan kasus kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di pelosok Papua picu disintegrasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Hilma Alifatur Rafida dan NIM akhir 30210102066. Perkenalkan, nama saya Tica Putri Nurus Pratami dengan NIM akhir 2011. Perkenalkan, saya Halimatus Saadia dengan NIM akhir 2040. Perkenalkan, saya Nabila Azhara dengan NIM akhir 2082. Perkenalkan, saya Desti Natalia Safitri dengan NIM 232310101028. Perkenalkan, saya Ayu Anissa Febrianti dengan NIM 232310101030. Perkenalkan, nama saya Naisila Ulia Sadah dengan NIM 23231010101034. Baik, selanjutnya mengenai tentang integrasi nasional. Makna integrasi nasional secara etimologi, pengertian etimologi itu sendiri yaitu mempelajari asal-usul kata membentuk istilah tersebut. Jadi secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sedangkan secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Salah satunya menurut Safruddin Bahar tahun 96, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional. Nah, bentuk-bentuk integrasi nasional dibagi menjadi 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama ada integrasi politik. Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang selanjutnya ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Dan bentuk integrasi yang terakhir yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah sumber historis. Yang pertama itu adalah dari model integrasi Imperium Majapahit, kemudian model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit itu di sekitar tahun 1293 sampai 1500, yaitu dari Kerajaan Majapahit yang menyatukan wilayah melalui kekuasaan pusat. Nah, seperti yang kita tahu, Majapahit itu dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Yang melalui kekuatan militer dan diplomasinya, Majapahit berhasil menyatukan berbagai wilayah dan suku bangsa di Nusantara. Dan dengan konsep Nusantara inilah, muncul suatu kesatuan wilayah pada masa ini yang memberikan dasar awal bagi pemikiran integrasi nasional di Indonesia. Kemudian model integrasi kolonial. Model
integrasi kolonial itu ada pada masa penjajahan Belanda, yaitu di sekitar tahun 1602 sampai 1942. Integrasi ini dilakukan dengan cara yang lebih eksploitatif dengan Belanda yang membangun infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api untuk kepentingan ekonomi mereka, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun bersifat kolonial, proses ini menciptakan jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Para pendiri bangsa menyadari bahwa keragaman suku, agama, dan budaya harus disatukan untuk membangun negara yang kuat. Pancasila merupakan negara menjadi fondasi ideologis. Model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka. Next. Mohon maaf tadi gangguan sinyal. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya adalah sumber politik. Sumber politik di sini adalah kebijakan kebijakan pemerintah telah mengimplementasikan ekonomi kepada sumber daya sambil dalam kerangka bantuan. Kemudian ada program pembangunan, mendorong pembangunan infrastruktur terkait untuk kesenjangan wilayah yang menjadi pajak sebagai instrumen Kemudian ada sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis di sini ada mohon izin sebentar untuk memperbaiki jaringan dulu ya. Dan keberagaman budaya. Indonesia terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini bukan merupakan hal yang merugikan, melainkan adalah suatu kekayaan. Tetapi di sisi lain juga merupakan tantangan dalam proses integrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi antar budaya. Kemudian ada mobilitas sosial.
Proses urbanisasi dan migrasi antar daerah telah menciptakan interaksi sosial yang lebih intensif. Mobilitas ini mendorong masyarakat untuk saling mengenal dan memahami perbedaan antara satu sama lain, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas nasional. Yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran berbangsa. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan identitas nasional. Kurikulum pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, serta pengajaran tentang keberagaman budaya. Contohnya adalah penerapan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang telah ditetapkan atau diterapkan di pendidikan formal Indonesia sejak tingkat sekolah dasar hingga bangku perkuliahan. Next. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional berperan penting dalam mencegah konflik internal yang seringkali muncul akibat perbedaan etnis, agama, dan budaya. Dengan mempromosikan persatuan, stabilitas politik dapat terjaga, yang penting untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi nasional juga berperan sebagai penguat identitas nasional. Proses ini membantu membangun identitas nasional yang kuat, membuat warga merasa terhubung dengan negara mereka dan bangga terhadap keberagaman yang ada. Next. Baik, Selanjutnya kita akan di sini membahas mengenai kasus integrasi, yaitu kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di pelosok Papua picu disintegrasi. Sumbernya dari Kompas ID. Lanjut. baik, jadi isi pokok dari berita tersebut yaitu membahas tentang ketimpangan sosial dan ekonomi di Papua yang diperparah oleh kurangnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan ini terjadi karena masih adanya perbedaan ideologi pada masyarakat di sejumlah daerah Papua, sehingga banyak masyarakat Papua merasa tertinggal, tidak percaya kepada pemerintah, dan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko ketidakpuasan dan konflik di wilayah tersebut. Pemerintah diharapkan memperbaiki pelayanan dasar dan pembangunan di Papua untuk mengatasi masalah tersebut dan mencegah perpecahan yang akan terjadi di Papua. Berikutnya yaitu kaitan kasus dengan jenis integrasi. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk integrasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada 3 bentuk integrasi, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Nah, kasus ini termasuk ke dalam integrasi politik. Nah, spesifiknya yaitu termasuk integrasi wilayah. Kasus disintegrasi yang terjadi di Papua berupa kesenjangan. Mohon maaf, slide sebelumnya. Nah, kasus disintegrasi yang terjadi di Papua berupa kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di daerah pelosok merupakan kasus disintegrasi wilayah. Nah, karena tidak meratanya pembangunan antara wilayah-wilayah di Indonesia, terutama Papua. Disintegrasi ini muncul akibat kebijakan pembangunan pemerintah yang belum merata, sehingga memisahkan wilayah-wilayah yang terpencil dari akses penuh terhadap sumber daya dan layanan nasional.
Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab disintegrasi menurut berita tersebut. Nah, faktor penyebab disintegrasi di Papua ini disebabkan karena kesenjangan sosial dan ekonomi serta minimnya akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Nah, ketidaksetaraan ini tuh seringkali menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat, sehingga mereka tuh merasa terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan mendasar mereka ini tuh dapat memicu ketegangan sosial dan politik, serta berpotensi menimbulkan konflik dan ancaman terhadap integrasi wilayah. Next. Baik, selanjutnya adalah alternatif penyelesaian. Jadi, untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di pelosok Papua, seperti yang dibahas dalam artikel berita, beberapa alternatif penyelesaian yang bisa dipertimbangkan adalah yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur. Jadi, dapat dilakukan prioritas pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil. Jadi, pemerintah perlu mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya di daerah-daerah pelosok seperti ada berita yaitu ada di distrik Musbama. Kemudian pendirian puskesmas, sekolah menengah, dan layanan publik dasar lainnya harus menjadi prioritas untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar. Yang kedua adalah memberdayakan masyarakat lokal. Jadi dengan melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan ekonomi melalui pelatihan dan pengembangan potensi lokal. Yang ketiga adalah peningkatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Jadi, miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah itu seringkali menjadi pemicu perbedaan ideologi. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, dialog terbuka, dan kunjungan rutin ke daerah pelosok untuk membangun kembali rasa kepercayaan. Next. Yang keempat adalah pelibatan tokoh adat. Kerjasama dengan pemimpin lokal untuk menyosialisasikan program pembangunan. Jadi, di daerah Papua itu tokoh adat dan pemimpin masyarakat lokal itu memiliki pengaruh besar. Jadi, pemerintah bisa bekerja sama dengan mereka untuk mensosialisasikan program-program pembangunan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini biasanya itu lebih efektif dalam menyatukan masyarakat dengan visi pembangunan nasional. Yang kelima adalah pendidikan ideologi dan nasionalisme. Jadi dengan meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan formal dan non-formal. Nah, jadi salah satu penyebab perbedaan ideologi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran negara dan kebijakan nasional. Maka dari itu, pendidikan formal dan non-formal tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta nilai-nilai kebangsaan itu perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang melibatkan tokoh agama, pendidik, dan organisasi masyarakat. Yang terakhir adalah program afirmasi untuk Papua. Jadi dengan memberikan program khusus seperti beasiswa dan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan lokal. Jadi pemerintah dapat mengimplementasikan program afirmasi ini khusus untuk wilayah Papua, termasuk dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ini bisa mencakup beasiswa bagi siswa dari pelosok untuk melanjutkan pendidikan di daerah perkotaan atau pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan lokal. Dengan pendekatan ini diharapkan masalah kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di Papua dapat diatasi secara menyeluruh sehingga potensi disintegrasi bisa diminimalisasi. Next. Baik, kesimpulan yang didapat dari hasil diskusi kami yaitu integritas nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pada kasus tersebut terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan rasa ketidakadilan dan konflik di wilayah tersebut, di mana hal tersebut dapat memicu disintegrasi.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan serta pelayanan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat lokal. Mungkin itu saja dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.